Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taman. Waalaikumsalam Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Pak. Kalau Pak Taman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, syukurillah. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu dan seperti janji kita kemarin, kita hari ini akan melakukan praktek coaching ya. Nah, pertanyaan saya ke Ibu gitu ya, kompetensi mana yang ingin dikembangkan Bu dari kompetensi coaching itu? Ini, Pak, saya mohon bantuan. Ini Mhm. saya ingin mengembangkan kompetensi coaching dalam hal mendengarkan aktif, Pak. Oke, mendengarkan aktif. Dari tiga kompetensi itu, Ibu fokus di situ ya. Nah, sekarang bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati di mendengarkan aktif itu? Kira-kira bagian mana Saya Bu? ini dalam bagian melakukan asosiasi, Pak, karena saya mengalami kesulitan dalam hal ini. Mohon saran dan bantuannya, Pak. Jadi itu ya. Jadi pada saat nanti Ibu Nur melakukan coaching ingin menghindari asosiasi ya. Karena dengan melakukan asosiasi itu sebetulnya berarti Ibu tidak mendengarkan aktif gitu ya kira-kira ya. Berarti ingin menghindari itu ya. Oke, baik. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Apakah selama ini Ibu sering melakukan asosiasi atau bagaimana? Ya, ini yang Mhm, saya mhm, rasa sulit untuk saya hindari, Pak. mhm. Saya seringkali mengasosiasikan permasalahan seperti itu. Apakah Oke, oke, oke. Pak Taman punya masukan untuk saya? Oh, gitu. Nah, tapi sebelum itu Bu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam pencapaian pengembangan kompetensi menghindarkan asosiasi ini Bu? Saya rasa saya masih berada di level 5, Pak. Di level 5, di angka 5 ya. Seperti apa angka 5 itu Bu? Bisa diuraikan Bu? Seperti terkadang saya itu belum mampu untuk Mhm. mencapai tujuan dari Iya. percakapan dalam coaching. Mhm. Kemudian saya belum saya rasa saya belum mampu untuk mendukung rekan saya menemukan solusi dari Oh, permasalahan yang dikemukakan beliau. oke begitu. Selain itu mungkin ada yang ditambahkan lagi? Angka 5 yang dimaksudkan oleh Ibu itu? Kemudian kadang saya belum mampu mencapai tujuan dalam hal coaching ataupun praktik coaching yang terjadi di antara kami seperti itu. Gitu, belum mampu mencapai tujuan dari percakapan coaching yang dilakukannya. Nah, baik Ibu. Sekarang dari angka 5, Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa nih dalam praktek kita nih? Eee, Pengennya sih Pak ingin 10, tapi saya sadar karena ini baru Ah, tahap belajar, jadi bisa jadi untuk di angka 8 dulu nih Pak. oke, baik. Dari angka 5 ingin naik menjadi angka 8. Kira-kira indikatornya apa, Bu? Nanti yang bisa saya bantu untuk observasi sehingga dari angka 5 ini bisa meningkat ke angka 8. Apa indikatornya nanti, Bu? Indikatornya yaitu saya ketika melakukan coaching nanti, Mhm. mampu mencapai tujuan dalam penerapan praktik coaching. Hmm, penerapan praktek coaching. Kemudian, rekan saya nanti mampu, merasa bahagia dan mampu menemukan solusi ataupun mampu menemukan tujuan yang beliau ingin capai ketika praktik Gitu. coaching. Jadi rekan dia bisa mendapatkan tujuan dari praktek coaching yang akan dilakukan. Lalu selain itu Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan Ibu. Harapannya yaitu rekan saya nanti merasa ada dukungan, Hmm, merasa tersupport, dan hmm, merasa bersemangat untuk menerapkan setiap hal-hal yang hmm, telah beliau temukan nanti. hmm. Oke, baik, harapannya luar biasa Bu. Saya apresiasi. Nah, kira-kira berapa durasi waktu yang Ibu butuhkan untuk memenuhi harapan tersebut?
dalam praktek coaching kita ini? Saya perlu waktu sekitar 30 menit untuk ini, Pak. Lebih kurang 30 menit ya. Lebih Iya. kurang 30 menit. Jadi nanti selama durasi waktu yang Ibu sampaikan tadi, saya akan mengamati Ibu dengan indikator-indikator capaian yang Ibu sampaikan tadi. Lalu pertanyaan saya, Bu, jika nanti terdapat gangguan atau hambatan dalam pelaksanaannya gitu ya, bagaimana cara Ibu mengantisipasinya? Hambatannya ini misalnya saya menemukan kesulitan seperti apa ini, Pak? Ya mungkin kesulitan-kesulitan dalam percakapan coaching nanti gitu ya dengan coachingnya Ibu. Kalau ada hambatan, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau ada hambatan, nanti saya akan berusaha untuk fokus lagi. Ya, fokus terhadap tujuan yang ingin saya capai. Oke. Kemudian saya, karena kan biasanya ini tidak tercapai, bisa jadi ya Pak ya, karena saya gugup. Oke. Kemudian saya ini terlalu kesana kemari sehingga tujuan yang ingin saya capai itu tidak saya dapatkan. Jadi nanti saya berusaha fokus lagi terhadap apa yang menjadi tujuan saya. Kemudian saya merencanakan beberapa menit sebelum saya melakukan praktik coaching sepertinya, Pak. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bu yang ingin disampaikan? Dan sepertinya saya perlu menerapkan teknik yang mindfulness, Pak. Mindfulness. Supaya rileks, supaya santai, supaya terasa lebih nyaman ketika melakukan percakapan dengan coach saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, jika memang tidak ada lagi, mari kita mulai, Bu. Kita mulai melaksanakan praktek coaching. Saya rasa Pak Bekti selaku coach sudah siap. Saya akan membantu Ibu untuk mengobservasi dan memantau Ibu berdasarkan indikator-indikator yang Ibu sampaikan tadi. Oke, silahkan. Saya persilakan sesuai dengan durasi waktu yang Ibu inginkan. Silakan. Terima kasih Pak Taman. Assalamualaikum Bu Nur Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bekti. Apa kabar Pak Bekti? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Gimana Bu Nur, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat dan bahagia mendengar kabar Pak Bekti dalam keadaan sehat. Apa yang adik Pak Bekti sampaikan? Karena kemarin katanya Pak Bekti menghubungi saya ya Pak ya? Iya nih Bu Nur, saya itu kan ada permasalahan yang cukup bagi saya itu kok memusingkan itu ya. Punya murid yang agak bisa gitu Bu Nur. Mohon maaf, pusing kenapa Pak? Ini punya murid yang beda dengan yang lain gitu loh. Saya punya murid yang kayaknya kok susah diarahkan. Iya. Macam-macam ya Pak ya, berbagai karakter, dan alhamdulillah Bapak punya murid yang luar biasa. Jadi rencana dalam pertemuan ini apa ya Pak? Mau membicarakan murid dengan karakter yang unik ini atau apa tujuan dalam pertemuan kita kali ini Pak? Ini jadi saya itu kan kemarin mengadakan ini punya pembelajaran dengan metode diskusi. Di kelompok itu ada 3 kelompok. Nah itu ada murid saya yang tidak mau kerja kelompok. Jadi alasannya selalu ada yang tidak cocok dengan teman-temannya. Ya cenderungnya itu berjalan sendiri, mengerjakan secara individual itu. Ya walaupun hasilnya itu lebih bagus, lebih perfect, tapi kan kita ini Bu ya, dalam pembelajaran kan kita mengasah kolaborasi, mengasah kerjasama dengan teman-teman. Seperti itu ya, gimana ya itu ya bisa mengarahkan anak yang satu ini. Terima kasih. Berarti tujuan kita kali ini adalah bagaimana cara agar yang murid unik ini seperti itu Pak, atau mohon bantuan Bapak ini kalau menurut Bapak indikator keberhasilan kita seperti apa ya Pak? Ya indikatornya ini Bu, saya ingin anak ini ya bisa nyaman kerja kelompok, artinya tidak cenderung selalu belajar sendiri, dan dia bisa menjadi siswa yang bisa berkolaborasi
dan bisa bekerjasama dengan teman-temannya seperti itu. Oke, berarti nyaman bekerja kelompok, bisa berkolaborasi, tidak kerja sendirian ya Pak ya. Karena Oke. kan untuk kedepannya kan orang murid akan menjadi dewasa dan akan terjun ke dunia kerja biasa, nggak bisa dunia kerja itu bekerja sendiri, pasti ada kerjasama kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih Bapak. Berarti kita berusaha nih untuk mencari solusi bagaimana agar murid Bapak bisa bekerja sama, kemudian bisa berkolaborasi, kemudian nyaman ya Pak dalam kelompoknya. Kalau Ya, menurut Pak Bekti untuk saat ini skalanya Pak Bekti itu di posisi atau di rank berapa ya Pak? Dari angka 10, 1 sampai 10, pencapaian Bapak saat ini sudah berada di posisi berapa Pak? kalau menurut saya yang sudah saya lakukan baru nilainya 75 Bu, jadi belum 90 apalagi 100 ini. Seperti itu, 75. Oke. Alhamdulillah sudah ada Pak 75 dengan indikator yang kedepannya yang Bapak harapkan agar murid ini mampu bekerja kelompok, berkolaborasi. Dan kalau kedepannya Pak Bekti pengennya di skala berapa Pak nanti setelah percakapan yang akan kita lakukan? Ya 100 lah Bu, biar nanti hasilnya lebih bagus dan lebih baik lagi. Seperti itu, biar 100 ya Bu ya, targetnya biar saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid saya. Tapi belajarnya kan berpihak pada murid Bu ya sekarang. Seperti Oke, itu. wah pasti insya Allah Pak. Kalau kekuatan Pak Bekti dalam mencapai tujuan tersebut ini seperti apa Pak? Apa yang Ya, kekuatan yang Pak Bekti miliki? kalau menurut saya itu saya punya kekuatan, punya kelebihan. Ini Bu pernah ikut pelatihan coaching Bu ya. Sehingga saya rencananya ini Bu mau mengajak bincang-bincang 4 mata gitu ya, dialog berbasis coaching lah seperti itu. Kalau nanti coaching itu mungkin tidak menemukan jalan ya, nanti saya akan ini bisa juga pernah ini ikut PGP itu Bu ya. Saya pernah ini diajari oleh pastor saya itu ini sertifikat restitusi Bu, itu kan juga bisa dipakai ya kalau nggak salah, itu bisa untuk Ya. mengarahkan anak biar mandiri dan bertanggung jawab seperti yang kita harapkan seperti itu. Mungkin itu Bu, dua itu yang mungkin jadi kekuatan saya untuk bisa nanti bisa membantu anak saya yang satu ini. Ya, alhamdulillah Pak Bekti sudah punya bekal untuk mengatasi murid yang unik ini. Bisa jadi tadi dengan menerapkan coaching, nanti Pak Bekti mengcoach ya Pak ya, mengcoaching murid Pak Bekti, kemudian nanti bisa jadi dengan segitiga restitusi sehingga Pak Bekti mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh murid Bapak. Oke, kalau ini alhamdulillah Pak Bekti sudah menemukan kekuatan Pak Bekti nih. Kalau hambatannya bagaimana Pak? Atau ada gangguankah selama ini menghadapi murid yang unik ini Pak? Ya, hambatannya sebetulnya ini Bu, waktu Bu ya, karena saya juga mungkin jam ngajarnya banyak, kemudian tugas tambahannya banyak, kemudian waktunya memang ya itu yang jadi kendala. Sebetulnya sudah saya niati untuk saya panggil, tapi ada aja tugas sekolah yang harus saya selesaikan lebih dahulu. Itu aja Bu, mungkin waktu ini perlu saya manage dengan baik. Waktu, kemudian tadi hambatannya adalah tugasnya yang Bapak yang lumayan, Masya Allah ya Pak, luar biasa. Apresiasi dengan Bapak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian kalau peluang yang bisa Bapak ambil melihat dari kekuatan yang Pak Bekti miliki, kemudian adanya hambatan-hambatan seperti waktu, tugas tambahan. Kalau peluang untuk mengatasi hal ini ada Pak? Peluang yang Pak Bekti miliki? Kalau peluang ya ini Bu, saya harus manage waktu dengan baik ya. Dari Senin sampai Jumat kayaknya nggak mungkin karena memang full ngajar dengan full kegiatan-kegiatan tugas yang lain. Ya saya harus ini Bu, Sabtu itu ya, Sabtu itu memang tempat saya masuk tapi kan pulangnya siang. Nah itu bisa saya pakai Sabtu jam 1 sampai jam 3 itu, tapi belum saya coba ini
Kemudian besok saya nggak ada tumpuan acara lagi dan saya akan longgarkan waktu Sabtu setelah 1 itu mungkin yang rencana saya seperti itu. Oke. Alhamdulillah kita sudah menemukan waktu yang tepat sepertinya ya Pak ya. Dari berbagai hambatan, kemudian tadi Bapak sudah memberikan ada peluang, kemudian ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, kemudian nih Pak, kalau rencana Pak Bekti untuk mencapai tujuan ini itu seperti apa Pak? Apa strategi-strategi yang akan Pak Bekti lakukan kalau melihat dari kekuatan, kelemahan dan juga peluang yang telah Pak Bekti miliki? Ya karena ini hari Sabtu ya, berarti sepekan lagi bisa saya kemungkinan bisa ini melaksanakan rencana saya ini. Akan saya panggil anak itu, kemudian rencana saya sebelum Sabtu kan hari Kamis atau Jumat itu saya akan mengadakan pembelajaran lagi yang situ melatih kolaborasi jualan. Kan jarak antara Jumat Sabtu kan dekat ya, artinya nanti kalau memang anak itu belum bisa untuk berkolaborasi, berkelompok, bekerja sama dengan temannya kan Sabtu saya panggil lagi. Artinya saya panggil perdana, bukan lagi ya, saya panggil yang perdana untuk Sabtu besok jam 1 sampai jam 3 lah. Saya akan meluangkan waktu dengan fokus biar ya segera ini bisa membantu anak saya yang Sabtu ini biar bisa bekerja kelompok dan bisa belajar sama-sama temannya, berkolaborasi dengan nyaman dan dia tidak lagi seperti tadi, seperti yang saya sampaikan, terlalu hanya individualisme dan tidak mau bergabung dengan itu mungkin rencana saya seperti itu. Oke, iya berarti nanti rencana Pak Bekti akan Pak Bekti lakukan dari hari Senin sampai dengan Jumat ke depan ya Pak ya, melakukan pembelajaran yang berkelompok dan lain sebagainya. Nanti bisa jadi Pak Bekti menganalisis ya Pak ya dari pembelajaran tersebut, dan pada hari Sabtu Bapak akan memanggil siswa tersebut. Apakah seperti itu Pak? Ya seperti itu rencana saya ya, mudah-mudahan diberi ya. Saya coba untuk Sabtu itu ya lebih proses coaching dulu, nanti ya diikuti dengan sedikit restitusi agar lebih mandiri dan lebih tanggung jawab anaknya. Itu seperti itu mungkin rencana saya, kemudian dimudahkan, dilancarkan. Iya, amin. Insya Allah Bapak. Oke, kemudian nih Pak, kembali lagi, menurut Pak Bekti nanti apa indikator keberhasilan rencana Bapak ini dikatakan berhasil Pak? Rencana saya berkaitan dengan indikator ini saya memilih ini. Jadi nanti setelah saya berdialog secara coaching atau dengan cara restitusi itu, menurut saya itu lebih nyaman belajar kelompok ya, lebih senang belajar bersama-sama temannya, sehingga tatkala saya sebagai guru, kemudian yang lain juga bapak ibu guru pasti ada yang belajar kelompok juga, ya anaknya lebih nyaman, tidak terpaksa tapi tahu keuntungan belajar kelompok seperti apa, kedepannya manfaatnya apa ya, ada semacam motivasi intern, bukan karena dipaksa oleh orang lain atau karena mungkin menganut sama gurunya, tapi ya itu tadi ada kekuatan intern yang bisa mendorong dia, oh kelompok itu berarti menyenangkan, kemudian ada manfaatnya. Saya juga banyak teman yang akan saya ajak untuk diskusi, akan membuat saya lebih dewasa, banyak manfaat seperti itu. Menurut mungkin terima kasih banyak atas sharingnya Bu, jadi mungkin lebih semangat untuk bisa melaksanakan rencana. Maaf, ini terima kasih Bapak. Ini berarti indikatornya adalah murid Bapak merasa nyaman dan semangat untuk berkolaborasi dan bekerja sama ya Pak ya. Ya, dan tadi itu Bu ada motivasi internal, bukan karena gurunya yang menyuruh dan sebagainya. Iya, berarti hadir dan lahirnya ya. Berarti nanti ke depannya ada motivasi intrinsik dari murid Bapak yang unik ini. Insya Allah indikatornya itu ya Pak ya. Apakah ada lagi indikator lain Pak? Saya kira itu dulu Bu, ini kuncinya itu aja. Ada motivasi internal, dia nyaman dalam belajar kelompok dan hasilnya dapat dia rasakan baik sekarang maupun yang akan datang. Itu aja mungkin saya kira indikator. Oke. Kemudian ini Pak, siapa yang akan membantu dan membantu Bapak dalam menjaga
komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini, Pak? Yang saya ajak untuk membantu saya di sekolah saya kan ada guru BK. Jadi ya saya ya minimal memberitahu lah untuk agenda saya seperti itu biar mereka juga tahu nanti, biar ada semacam apa ya, catatan khusus di mana ini. Dan nanti kalau ada beberapa yang perlu saya minta bantuan kepada guru BK itu bisa masuk. Dan juga mungkin saya kira sekolah-sekolah enggak ya, hanya kasus biasa, tidak usah sekolah-sekolah sama guru BK aja seperti itu. Jadi nanti yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini yaitu ada guru BK, kemudian Pak Bekti sendiri. Selain itu ada siapa lagi, Pak, yang ingin Ya, dilibatkan? saya kira satu lagi teman dekatnya, Bu. Teman dekatnya kan nanti bisa kita tanya seperti apa perkembangannya, kan lebih tahu secara praktis di lapangan. Jadi saya akan tanya seperti itu, Bu. Ya, ada teman dekat yang akan membantu Pak Bekti untuk menjaga komitmen ini agar rencana aksi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, Pak ya. Ya, Kemudian ada teman dekatnya, oke. Dan harapannya nanti saya tunggu nih, Pak, info dan tindak lanjut dari sesi coaching ini. Kedepannya semoga ini bisa berhasil dengan baik dan apa yang telah Pak Bekti sampaikan itu bisa dicapai dengan ya, ini terima kasih. saya sangat menunggu hasilnya, Pak. Saya penasaran sekali bagaimana murid yang unik ini nanti bisa berubah sedikit demi sedikit ya, Pak ya, yang tidak bisa bekerja sama, kemudian timbul motivasi intrinsiknya, kemudian menjadi anak yang senang untuk melakukan kerjasama, berkelompok, berkolaborasi. Saya tunggu ke depannya, Pak. Semoga Ya, nanti terima kasih. mendapatkan Ya. info dan kabar yang membahagiakan. Ya, Bu, insya Dan Allah juga saya juga mengucapkan terima kasih beliau sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang hari ini, meluangkan waktu untuk saya yang sebetulnya saya juga pakai work sebetulnya, tapi malah Gubernur sendiri yang menyediakan waktu. Terima kasih banyak kepada Gubernur ya. Seperti itu. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah ya, Pak ya, kita menemukan waktu yang tepat nih untuk Pak Bekti. Dari berbagai macam kesibukan Pak Bekti luar biasa sekali. Semoga nanti bisa terlaksana di hari Sabtu. Saya tunggu ya, Pak, dengan rencana-rencana dan strategi-strategi yang telah Bapak sampaikan. Ini kalau boleh saya tahu, Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan bahwa satu, saya harus punya komitmen untuk melaksanakan rencana saya besok ini ya, pembelajaran yang berkelompok kita adakan dulu. Nanti kalau si anak itu masih bisa berkelompok, belum bisa bersama, ya kita akan panggil hari Sabtu itu. Kemudian saya akan libatkan BK, kemudian teman dekat si anak itu untuk mengetahui perkembangan dan hasil dari apa yang kita bincangkan dan hari Sabtu. Nanti harapannya yaitu tadi anak itu bisa punya semangat internal, motivasi internal agar dia bisa nyaman belajar kelompok, belajar berkolaborasi untuk masa depannya juga. Saya kira itu Bu Nur yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Bekti. Alhamdulillah saya merasa bahagia dan senang sekali. Pak Bekti telah berhasil membuat strategi-strategi yang luar biasa. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya tunggu kabarnya, Pak. Terima kasih. Semoga bisa bertemu lagi ya, Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ada acara saya tak ya. Oh, Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Welcome, Pak Taman. Wow, luar biasa Bu. Alhamdulillah, saya sebagai observernya Ibu takjub dengan apa yang Ibu lakukan, percakapan coaching yang Ibu lakukan hari ini. Tetapi mau Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melewati proses tadi? Insya Allah luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Dan ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan dari percakapan tadi. Ya. Dan memang ya Pak ya, kalau praktik coaching itu kita memang berusaha di posisi senyaman mungkin. Senyaman mungkin, oke. Senyaman mungkin, senyaman kita, senyaman coachnya, senyaman coachingnya. Jadi sebelum melakukan praktik coaching ini usahakan kita cari tempat yang nyaman dulu, tempat yang
tempat yang nyaman, tempat yang tenang, tempat yang membuat kita bisa terinspirasi, membuat pertanyaan-pertanyaan. Karena seperti Bapak tahu tadi ya mungkin ya, ada anak saya Pak, Masya Allah ini saya, waduh ya Allah gimana. Jadi pikiran itu sudah sedikit banyak jadi buyar nih Pak. Baik. Ada yang mengganggu ya, mohon maaf. Jadi saya berusaha untuk tenang nih Pak, memanggil sadar dan lain-lain. Dan ini karena dikira tadi sudah ditutup nih teleponnya, tapi mohon maaf ya, Masya Allah, astagfirullah, ini tertutup ya. Baik. Lalu kalau saya boleh bertanya lagi, bagaimana Ibu menilai sendiri perform Mbak yang barusan Ibu lakukan? Apakah tadi dari angka 5 kemudian naik ke angka 8 tercapai apa tidak? Alhamdulillah saya rasa tercapai. Karena saya merasa saya berhasil mencapai tujuan, mengasosiasikan, saya mampu mendorong Pak Bekti membuat berbagai macam perencanaan. Kemudian saya berhasil, menurut saya ya Pak ya, nanti saya berhasil membuat Pak Bekti mencapai apa yang menjadi tujuan Pak Bekti ketika melakukan percakapan dengan saya. Oke, demikian. Jadi tentu berdasarkan indikator-indikator tadi ya, bahwa mendengarkan aktif itu satu di antara menghindari asosiasi. Dan memang Ibu bisa menilai sendiri perform tadi. Lalu apa yang menurut Ibu sudah berjalan baik dari praktek coaching tadi? Oke, yang sudah berjalan baik adalah saya mampu sedikit mengendalikan emosi saya Pak. Ketika berada di situasi yang menurut saya ini kurang kondusif, saya berusaha memfokuskan, karena kan saya tidak bisa berhasil dengan baik karena tidak fokus. Oh gitu. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya mampu membuat percakapan yang nyambung dengan Pak Bekti Pak. Jadi saya mampu merangkai, saya mampu menyimpulkan apa yang menjadi jawaban ketika Pak Bekti membuat jawaban-jawaban, saya mampu menyimpulkan dan mengasosiasikan. Saya mampu menghindari asosiasi. Oke, baik. Jadi apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu rasakan, sebetulnya saya memiliki catatan. Bolehkah saya menyampaikan catatan saya, Bu? Sehingga boleh ini sekali, menjadi Pak. Ini yang saya butuhkan Pak. Ini menjadi refleksi kita ya. Nah, di awal tadi Ibu menyampaikan bahwa ingin mengembangkan salah satu kompetensi dari coaching, yaitu mendengarkan aktif. Salah satu indikator bahwa Ibu telah mendengarkan aktif adalah menghindarkan asosiasi. Jadi menghindarkan asosiasi yang dimaksud adalah mengaitkan apa yang disampaikan oleh coach kita dengan pengalaman pribadi kita. Dan dari durasi pertama sampai durasi terakhir tadi Ibu telah mampu menghindari itu, tidak melakukan asosiasi dengan pengalaman Ibu, sehingga akan mempengaruhi si coach untuk menggunakan potensi sendiri dan menyelesaikan masalah. Lalu kemudian yang kedua, dalam catatan saya tadi Ibu sangat piawai sekali bagaimana merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, mulai dari pemetaan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun memang ada hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pada saat si coach menyampaikan tentang rencana aksi, mungkin bisa digali lagi gitu ya, bisa digali lagi, dan kita hindari juga mengasosiasikan dengan pengalaman kita. Jadi digali, mungkin ada lagi, dan pertanyaan ada lagi, cukup sekian atau bagaimana, mungkin selain dari itu bisa ditambahkan. Nah, sehingga dengan cara demikian akan semakin optimal nih si coach untuk explore potensi-potensi yang dimilikinya sebagai dasar kuat untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan di awal. Demikian pun pada saat Ibu menyampaikan kira-kira siapa nih yang akan membantu Bapak untuk mempertahankan komitmen ini. Nah, lalu kemudian ini bisa didalami lagi, komitmen ini kapan akan dilaksanakan? Hari Sabtu. Oh iya, hari Sabtu. Apakah ini tidak terlalu cepat atau bagaimana? Mungkin bisa digali kembali alasan administrasi yang kenapa si coach itu menetapkan pelaksanaan waktu itu pada hari itu. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang memang penting untuk dikembangkan lagi ke depan. Nah, ini mungkin yang hasil pengamatan saya, Bu, yang sebetulnya ini masih bisa kita kembangkan lagi. Nah,
Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Yap, betul sekali Pak. Nggih, terima kasih atas masukan yang telah Pak Taman berikan. Baik. Benar sekali Pak, terkadang kan saya ini stuck di sini Pak. Saya merasa oh sudah cukup lah, jadi nggak usah lagi digali, biarkan saja seperti itu. Ingat, ternyata perlu ya Pak ya, ada yang ingin ditambahkan Iya. lagi Pak, atau siapa lagi Pak yang terlibat. Jadi ketika itu ditanyakan lagi ya Pak ya, itu membuat si koci ini lebih berpikir lagi, Betul. lebih mendalami lagi. Oke, ini yang saya rasa waktu saya mungkin ya, saya terkadang ini Pak memikirkan mungkin waktu Pak Bekti kah yang mungkin Pak Bekti sibuk Iya, dan lain iya. sebagainya. Oke, Oke, oke. atau saya terkadang di sini saya terima kasih Pak. Karena memang coaching ini kan memang perlu waktu ya Pak ya. Jadi kita memang harus mengeksplor sedalam-dalamnya. Kemudian saya tadi berusaha juga untuk tidak mengasosiasikan dengan pengalaman saya. Sebenarnya saya ingin Pak, gini loh Pak, aduh saya punya pengalaman bla 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 bla. Baik, Alhamdulillah terima ini kasih. sangat tercerahkan sekali. Baik, jadi Ibu telah memiliki kira-kira ke depan akan seperti apa perbaikan yang akan Ibu lakukan dari apa yang Ibu sampaikan. Kalau boleh disimpulkan, kira-kira apa yang akan diperbaiki ke depan? Alhamdulillah, terima kasih atas masukan yang telah Bapak berikan. Jadi kedepannya nanti karena ini berkaitan dengan coaching ya Pak ya, kedepannya insya Allah saya akan lebih mempertajam lagi pertanyaan-pertanyaan saya, memperdalam masalah-masalah atau memperdalam lagi jawaban-jawaban yang telah coach berikan. Seperti yang telah Bapak sampaikan, misalnya tadi di rencana aksi, kemudian siapa yang terlibat, karena ini kan memang memerlukan strategi yang lebih detail ya Pak ya. Kemungkinan jadi itu bisa ditanyakan di sini. Karena tadi ya saya rasa itu cukup kalau tidak. Nah, ini yang terkadang membuat saya berusaha untuk merasa puas dengan jawaban coaching, tapi ternyata kalau coaching ini kita harusnya tidak puas ya Pak ya. Kita harus menggali sebanyak-banyaknya sehingga si coaching ini memperoleh kepuasan tersendiri, memperoleh kepuasan dari rencana dan juga dari rencana aksi yang akan mereka lakukan ke depan. Oke, baik. Jadi, Selain itu, mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan? oke, terima kasih Pak. Luar biasa Pak Taman. Oke, Pak Taman baik. ini Baik. memberikan saya, ada lagi yang ingin disampaikan? Oke. Oke, terima kasih Pak. Ini memberikan saya contoh real bagaimana saya melakukan praktik coaching. Seperti yang Pak Taman contohkan. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Ini membuat saya berpikir loh Pak, apa ya? Oke, baik. Tapi sebetulnya maksud saya itu adalah ini Bu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang di benak Ibu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang berkaitan dengan kompetensi mendengarkan aktif tadi. Dari keseluruhan proses kita, apa yang terbayang yang akan Ibu lakukan kira-kira? Yang terbayang ketika mendengarkan aktif Mhm. ini adalah yaitu ini Pak, saya lebih menghindari hal-hal seperti tadi ya Pak ya, melakukan asosiasi. Iya. Mhm. Saya melupakan untuk memikirkan permasalahan saya Pak. Oke. Saya berusaha untuk nanti ke depannya lebih fokus ke permasalahan Pak Bekti, lebih mendengarkan lagi, kemudian tidak melabeli ataupun tidak menghindari asumsi-asumsi yang akan terjadi. Ini terkadang yang saya lakukan dalam mendengarkan aktif ini. Baik, luar biasa. Nah, kemudian kapan dan di mana Ibu akan mulai meningkatkan kompetensi pada area ini? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya, tapi kan karena ini libur, nanti kemudian ada perayaan 17-an, jadi setelah tanggal 17, tanggal 18 Agustus. Setelah tanggal 17 dan tanggal 18 Agustus. Siapa kira-kira yang akan membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi ini nih pada area ini nih? Tentu saja yang akan membantu saya adalah murid saya. Murid. Nanti murid yang menjadi coach saya. Maksud saya sebagai lawan bicara saya. Oke. Nanti langsung saya praktekkan kan Pak ya ini. Jadi nanti saya panggil beberapa murid yang membutuhkan bantuan saya. Jadi kemudian ada rekan guru saya, teman-teman saya yang ada
saya yang ada di kantor yang akan membantu saya untuk melakukan ataupun lebih mendengarkan aktif. Jadi saya juga nanti minta masukan dari teman-teman saya. Bagaimana sih sebenarnya menurut mereka saya itu apakah sudah menjadi seorang pendengar yang baik bagi rekan-rekan Baik. saya. Oke, baik, terima kasih Bu. Saya hargai dan apresiasi komitmen Ibu. Saya tidak sabar untuk menunggu cerita mengenai kesuksesan Ibu dalam mengembangkan kompetensi pada area mendengarkan aktif ini. Oh iya Bu, satu lagi hasil pengamatan ini akan saya tuangkan di lembar pengamatan ya. Jadi nanti agar dapat menjadi bahan untuk dilihat kembali gitu. Nah, sebelum kita berbicara Ibu, bisakah Ibu menceritakan perasaan sekaligus hal yang Ibu oleh dari proses kita ini? Alhamdulillah saya merasa sangat bahagia sekali bisa bertemu Pak Taman. Saya merasa tercerahkan, terbantukan. Alhamdulillah dari yang awalnya saya kurang memahami bagaimana sebenarnya kompetensi ini berjalan dengan baik, sehingga ketika melakukan praktik coaching ini kemudian mau meminta bantuan dari Pak Taman, dan Pak Taman ternyata memberikan the real action ya, langsung Pak Taman memberikan contoh seperti apa sebenarnya praktik-praktik yang dikatakan menghindari asosiasi itu Pak. Alhamdulillah saya sudah sangat tercerahkan sekali. Semoga nanti saya bisa mempraktekkan hal ini dan bisa membuat praktik coaching saya menjadi lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Bu Nur. Luar biasa, amazing sekali pertemuan percakapan kita hari ini, dan saya juga belajar dari Ibu Nur. Baik, saya senang sekali ketemu dengan Ibu Nur. Sampai ketemu. Saya sebetulnya ada aktivitas lagi nih, tapi kan mau lanjutkan dulu. Terima kasih. Saya tunggu informasi berikutnya Bu Nur ya, terhadap komitmen dari Ibu Nur. Oke Bu Nur, kita cukup sekian dulu. Saya izin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Taman. Masya Allah. Sama-sama. Alhamdulillah. Thank you very much. Ma'assalamah.